Gusti Agung Ayu Gita Priyanti Dina menyatakan bahwa penggunaan AI di dunia pendidikan saat ini dapat digunakan untuk membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri. Hal ini tentunya memungkinkan pelajar untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, Arif, Adil dan Jaksana, serta para pemerhati konstitusi yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Karangmanuk yang akan dibawakan oleh saya, Selina Azhara Heronisa, selaku pembicara pertama yang akan membukakan cakrawala berpikir terkait dengan definisi, latar belakang dan juga urgensi mengenai mosi perdebatan kita kali ini, yakni pemerintah yakin bahwa penerapan artificial intelligence dalam dunia pendidikan meningkatkan kreativitas generasi mendatang. Dan ditemani pembicara kedua kami, yakni Syafrizal, yang akan membawakan argumentasi dari segi yuridis normatif serta mekanismenya akan dielaborasikan dengan pembicara ketiga kami, yakni Azhar, dengan membawakan argumentasi dari fakta sosiologis empiris serta studi komparasi negara. Sebagaimana Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Profesor Sacipto Raharjo dalam teori hukum progresifnya menyatakan bahwa hukum haruslah bersifat adaptif guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Artinya di sini hukum haruslah melihat ke depan Dewan Juri, di mana dalam konteks perdebatan kita kali ini di era digital society, pendidikan Indonesia tidak boleh terpaku pada cara lama. Pemerintah yakin bahwa penerapan AI dalam pendidikan adalah langkah visioner untuk melahirkan generasi kreatif dan juga berdaya cipta tinggi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi, mari kita menapaki akar berpikir dengan mendudukkan definisi utama dari mosi perdebatan kita kali ini. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023, Artificial Intelligence atau AI adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan atau pengolahan data secara cermat. Di mana dalam konteks mosi perdebatan kita kali ini, AI dapat digunakan sebagai solusi progresif untuk meningkatkan kreativitas bagi generasi yang akan datang. Sehingga Dewan Juri, adapun preferable mosi perdebatan kita kali ini ialah menginginkan adanya penggunaan AI secara proporsional guna meningkatkan kreativitas generasi bangsa. Di mana Dewan Juri dalam status quo saat ini, pemerintah melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah telah mengatur bahwa terdapat mata pelajaran pilihan coding dan juga kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan juga jenjang pendidikan menengah mulai tahun ajaran 2025-2026 yang akan dilakukan secara bertahap dan dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minatnya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwasannya kepercayaan pemerintah atas mosi kali ini memanglah berdasar secara yuridis, di mana sistem kurikulum pendidikan telah memproyeksikan konstruksi kurikulum yang telah mengharmonisasikan pendidikan artificial intelligence dengan pendidikan karakter. Walau begitu Dewan Juri, dalam implementasinya, etika penggunaan AI di Indonesia ini masih belum dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemampuan, dan juga mengembangkan kreativitas peserta didik. Adapun dalam hal ini, pemerintah melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kreativitas merupakan cakupan dari kecakapan intelektual terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni sesuai dengan bidang yang dipelajari. Artinya, pemerintah haruslah mampu untuk mengakomodir terkait bagaimana nantinya AI dapat digunakan secara proporsional guna meningkatkan kreativitas generasi bangsa. Hal inilah Dewan Juri yang menjadi pintu pembuka lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, di mana sejatinya amanat sistem pendidikan nasional telah mengharuskan adanya jaminan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan juga global. Sehingga pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang dapat melakukan penyesuaian terhadap dinamika dan juga perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin argumentasi kami, jika dilihat dari sisi filosofis, pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan jika setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan juga memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini kemudian menjadi dasar kuat dalam status aku untuk penerapan AI dalam dunia pendidikan. Yang kedua, Dewan Juri melihat pasal 36 ayat 3 huruf G Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, sehingga penerapan AI dalam dunia pendidikan sejalan dengan politik hukum ketentuan sistem pendidikan nasional.
Dewan juri yang terhormat, hari ini kita dihadapi oleh sebuah pertanyaan. Apakah kita akan membiarkan pendidikan kita berjalan di jalur yang lama, atau kita akan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk melahirkan kecerdasan manusia yang lebih besar? Dewan juri, tim kami percaya bahwa AI bukanlah musuh kreativitas, melainkan pintu untuk menuju masa depan yang lebih cemerlang. Sebagaimana amanat konstitusi pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 juga menyatakan jika negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan juri yang terhormat, jika kita kontekstualisasikan dengan mosi perdebatan kita kali ini, penerapan AI dalam dunia pendidikan demi meningkatkan kreativitas generasi mendatang telah berkesesuaian dengan amanat UUD, di mana konstitusi tidak hanya memberikan hak atas pendidikan, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Memasuki bangunan argumentasi, Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana tertera pada pasal 4 ayat 4 UU Sisdiknas, menghendaki pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga Dewan Juri pasal tersebut harus dibaca secara keseluruhan karena berlaku mutatis mutandis dengan pasal 36 ayat 3 huruf G UU Sisdiknas yang juga menyatakan jika kurikulum di Indonesia harus disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, sehingga struktur normatif di Indonesia saat ini telah menjamin bahwa penerapan seluruh teknologi termasuk AI akan meningkatkan kreativitas generasi mendatang. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada faktanya penggunaan AI dalam dunia pendidikan juga telah masuk ke dalam kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, di mana berdasarkan pasal 32 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah mulai tahun ajaran 2025 dan 2026 secara bertahap. Sehingga berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dijabarkan menjawab dengan jelas bahwa pemerintah yakin jika nantinya penggunaan AI dalam dunia pendidikan akan meningkatkan kreativitas generasi mendatang. Di mana Dewan Juri yang terhormat, di sini pertanyaan kita hanya tersisa satu, yaitu apakah nantinya penggunaan AI ini akan benar-benar meningkatkan kreativitas generasi mendatang ataupun tidak. Di mana Dewan Juri, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kami membawakan 3 novel, di mana yang pertama Dewan Juri, kami akan mencanangkan perbaikan kurikulum nasional dengan mengintegrasikan pendidikan moral dalam penggunaan AI sebagai wujud pelaksanaan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 3 UU Sisdiknas yang menegaskan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk manusia berilmu, cakap, kreatif, dan juga beradab. Di mana Dewan Juri, integrasi ini akan memastikan bahwa penerapan AI nantinya tidak hanya berfokus pada aspek teknologis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran etika, sehingga kemajuan teknologi nantinya akan berjalan selaras dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kreativitas generasi ke depan. Kemudian yang kedua Dewan Juri, kami ingin menerapkan novel tipe pertama kami secara maksimal. Nantinya tenaga pengajar harus memiliki sertifikasi kompetensi AI sebagai implementasi pasal 42 ayat 1 UU Sisdiknas, yang nantinya Dewan Juri akan mewajibkan pendidik untuk memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya, di mana sertifikasi ini menjadi jaminan hukum bahwa guru tidak hanya mampu menggunakan teknologi saja, tetapi juga memahami prinsip etika dalam penerapan AI itu sendiri, sehingga peran guru tetap menjadi pengendali utama kreativitas peserta didik di tengah transformasi digital pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga Dewan Juri, kami ingin melakukan peningkatan literasi AI kepada generasi ke depan dengan menekankan etika penggunaan AI berlandaskan prinsip pendidikan sesuai dengan pasal 4 ayat 4 UU Sisdiknas, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana nantinya akan mengandung 6 nilai yang dikeluarkan oleh International Center for Academic Integrity yang berkaitan dengan integritas akademik, di mana kami akan meningkatkan kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap terhormat, dan tanggung jawab serta keberanian. Sehingga nantinya Dewan Juri, pengimplementasian yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan penerapan pendidikan terkait dengan penggunaan AI kepada seluruh jenjang pendidik.
pendidikan dan tenaga pengajar nantinya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan AI untuk memanfaatkan AI dengan beradab dan dapat menjadikan AI sebagai alat bantu awal guna meningkatkan kreativitas. Di mana Dewan Juri dengan seluruh analisis yuridis normatif dan novel yang telah kami paparkan, di sini menjadi jelas bahwa penerapan AI dalam pendidikan bukan hanya selaras dengan UUD 1945, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari hukum positif nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital. AI tidak menggantikan manusia Dewan Juri, tetapi memanusiakan kecerdasan teknologi melalui moralitas, etika, dan juga tanggung jawab. Hal tersebut merupakan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari TIPRO menegaskan keyakinan pemerintah bahwa penerapan AI dalam dunia pendidikan akan meningkatkan kreativitas generasi mendatang sudah benar dan beralasan hukum. Karena penggunaan AI dalam dunia pendidikan adalah perintah konstitusi, kebutuhan zaman, dan wujud nyata dari kemajuan bangsa. Dewan Juri perlu untuk ditegaskan kembali bahwa preferable mosi kali ini menginginkan adanya pembuktian atas keyakinan pemerintah terhadap penerapan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan kreativitas generasi mendatang. Keyakinan tersebut sejatinya juga lahir dari bagaimana konstruksi normatif saat ini yang memang telah memberikan ketentuan untuk mengarah pada peningkatan pendidikan karakter dengan salah satu tujuan utamanya yakni peningkatan kreativitas. Dalam hal ini Dewan Juri, izinkan saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan kajian sosiologis empiris serta komparasi negara untuk memperkuat keyakinan bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan memanglah dapat meningkatkan kreativitas generasi mendatang. Dewan Juri perlu untuk dipahami bahwa kemajuan teknologi saat ini telah merambah kepada kehidupan sosial masyarakat secara luas. Sebagaimana Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam hasil surveinya pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa terdapat 229 juta masyarakat yang telah terhubung ke internet dengan 24,98%-nya telah menggunakan artificial intelligence. Artinya apa Dewan Juri? Bahwa terdapat kurang lebih 57 juta masyarakat yang menggunakan AI dalam berbagai kegiatan, sehingga menunjukkan bahwa terdapat fenomena sosial atas penggunaan AI dalam angka yang cukup masif. Hal tersebut Dewan Juri oleh pemerintah kemudian disambut hangat dengan dikeluarkannya Rencana Strategis Nasional Artificial Republik Indonesia atau Restranas tahun 2020 hingga 2045 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia yang menjadikan sektor pendidikan sebagai 5 bidang prioritas. Dalam hal ini Dewan Juri, Restranas telah merencanakan bahwa pendidikan yang dikolaborasikan dengan penggunaan AI akan dipadukan dengan pendidikan karakter yang positif, produktif, kreatif, dan inovatif. Sehingga keyakinan pemerintah bahwa penerapan AI dapat meningkatkan kreativitas generasi mendatang sejatinya telah ditunjukkan dengan kebijakan Aquo. Adapun Dewan Juri, pembuktian keyakinan pemerintah terhadap mosi kali ini setidaknya dapat dikaji kepada dua hal. Pertama, Dewan Juri adalah kebijakan penerapan AI dalam dunia pendidikan saat ini memiliki ketentuan yang justru akan menciptakan ruang kreativitas baru. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam kebijakan panduan penggunaan generatif artificial intelligence pada proses pembelajaran di tahun 2024 telah menekankan adanya penggunaan paradigma human-centered mindset dalam penggunaan AI. Dalam hal ini Dewan Juri, paradigma human-centered mindset terbagi kepada 3 hal, yakni human agency, human accountability, dan citizenship in the era of AI. 3 hal tersebut sejatinya memberikan pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada AI sebagai suatu alat yang juga melahirkan adanya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab personal atas pemanfaatan AI sebagai alat produktivitas dan alat untuk belajar. Artinya apa Dewan Juri? Bahwa ketika kebijakan tersebut dikaji melalui teori taksonomi Bloom milik Benjamin Bloom, seorang psikolog asal Universitas Chicago yang mengklasifikasikan tingkat kognitif dalam pembelajaran, maka akan didapatkan bahwa penggunaan AI hanya dapat sampai merambah dari tingkatan C1 yakni mengingat hingga tingkatan C4 yakni menganalisis. Untuk klasifikasi kognitif yang lebih tinggi yakni C5 mengevaluasi dan C6 mencipta. Keterampilan manusialah seperti refleksi metakognitif dan penilaian etis barulah dapat untuk diberlakukan. Penggunaan AI akan dapat membantu memberikan identifikasi terhadap suatu hal, namun Dewan Juri pada keputusan akhir dan interpretasinya tetaplah dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Hal inilah Dewan Juri yang menunjukkan bahwa terdapat ruang kreatif baru yang timbul dari adanya penambahan alat pembantu dalam menganalisis. Artinya apa Dewan Juri? Bahwa penerapan AI dalam dunia pendidikan sejatinya tidak hanya meningkatkan kreativitas saja, dan lebih dari itu juga menciptakan ruang kreatif baru bagi generasi mendatang. Lalu yang kedua Dewan Juri, mari kita tingkatkan pembahasan emosi kali ini dengan mengkaji melalui komparasi negara. Dalam hal ini, mari kita melihat kepada negara Finlandia yang sejak awal tahun 2025-nya, pemerintah mereka telah menerapkan kebijakan penggunaan AI dalam dunia pendidikan melalui ratifikasi European Artificial Intelligence Act tahun 2025. Dalam ratifikasi tersebut, Dewan Juri, pemerintah Finlandia mencanangkan program AI nasional dengan nama Aurora AI, yang mana Badan Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia kemudian mengharmonisasikan diri dengan melakukan panduan Artificial Intelligence in Education, Legislation and Recommendation yang menjadi panduan kurikulum baru bagi pendidikan di Finlandia. Yang perlu diperhatikan Dewan Juri adalah indeks inovasi Finlandia meningkat drastis pasca hasil diterapkannya AI dalam dunia pendidikan di Finlandia. World Intellectual Property Organization mencatat bahwa pada tahun 2025, Finlandia menduduki peringkat ke-7 atas indeks inovasi global dengan peningkatan tertinggi terletak kepada sektor kreatif output. Angka tersebut Dewan Juri naik drastis daripada tahun 2022 yang mana Finlandia hanya menduduki peringkat ke-9 atas indeks inovasi global. Artinya apa Dewan Juri? Bahwa kebijakan Finlandia untuk menerapkan AI dalam dunia pendidikan nyatanya telah membuktikan adanya peningkatan kreativitas bagi generasi yang akan mendatang. Tentu Dewan Juri, ketika kita kembali kepada konteks kondisi Indonesia saat ini yang juga memiliki kebijakan pedoman untuk penggunaan artificial intelligence dalam dunia pendidikan, tentu kita dapat mengikuti jejak Finlandia dengan memaksimalkan implementasi regulasi serta pedoman yang telah ada untuk saat ini. Oleh karenanya Dewan Juri, setidaknya tidak ada lagi alasan mengapa pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat tidak duduk seberagu dengan kami untuk sama-sama menyetujui pembahasan mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan, di mana saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi-argumentasi yang telah kami sampaikan. Yang pertama, Dewan Juri dari segi filosofis sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara 1, pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak warga negara untuk berkembang melalui pendidikan dan teknologi. Maka, penerapan AI merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi agar pendidikan kita adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemudian Dewan Juri dari aspek yuridis sebagaimana disampaikan oleh pembicara kedua kami, landasan hukumnya telah kuat melalui Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang telah menetapkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional. Kemudian dari kajian sosiologis dan juga komparasi negara yang disampaikan oleh pembicara ketiga kami, terbukti bahwasannya Finlandia menjadi bukti nyata setelah menerapkan Aurora AI program, di mana ini meningkatkan indeks inovasi global mereka naik dari peringkat 9 menjadi peringkat 7 pada sektor kreatif output. Dewan Juri di sini kami juga hadir dengan 3 novelty yang akan memperkuat efektivitas kebijakan di masa mendatang, yakni kami akan mencanangkan perbaikan kurikulum dengan mengintegrasikan pendidikan moral dalam penggunaan AI sebagaimana wujud pelaksanaan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk manusia berilmu, cakap, kreatif, dan juga beradab. Kemudian Dewan Juri sebagai jaminan hukum bahwa guru tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami prinsip etika dalam penerapan AI, kami hadir dengan mekanisme kedua yaitu sertifikasi kompetensi AI bagi para pendidik. Kemudian yang terakhir Dewan Juri adalah peningkatan literasi AI kepada generasi mendatang dengan menekankan etika penggunaan AI berdasarkan prinsip pendidikan, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Dewan Juri, sekian kesimpulan dari kami rasa tidak ada alasan bagi Dewan Juri untuk tidak duduk di perahu yang sama dengan kami dan mengamini mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.